Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sastra. Bertemu kembali dengan channel Layar Budaya dalam rubrik Layar Sastra. Berbicara masalah sastra tentu tidak lepas dari peran perempuan. Nah, pada sore hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu perempuan dalam puisi. Nah, pada sore hari ini kita akan mencoba menghadirkan seorang sosok perempuan mungil yang berasal dari Bali tetapi sudah memberikan kontribusi yang banyak terhadap dunia sastra di Kabupaten Temanggung. Untuk itu kita akan perkenalkan siapa beliau, yaitu adik saya, Ika Permatahati. Halo, selamat sore. Sore Bunda. Ya, kembali kepada adik saya, Ika Permatahati ini. Tadi saya sempat menyebutkan bahwasanya beliau ini berasal dari kota Bali dan selama menempuh pembelajaran atau sekolahnya dari TK hingga SMA beliau menempuh di Bali, dan pada masa dewasa ini beliau baru tinggal di Temanggung. Nah, sebelum kita menuju kepada pembahasannya, mungkin kita bisa mendengar perkenalan dari adik Ika ini. Silakan. Selamat sore semuanya. Asik ya. Jadi mungkin buat yang belum kenal nih Bun, Ika Permatahati. Saya memang sudah lama tinggal di Temanggung, tapi saya besar di Bali. Dan tadi sempat disinggung ada perempuan dalam puisi. Memang saya dari kecil, semenjak di Bali saya sudah mulai menulis puisi, dan ketika SMP saya sudah mulai masuk di rubrik sastra Bali Pos yang pada waktu itu diasuh oleh Presiden Malioboro yang unggulan Duparangi almarhum. Jadi biasanya puisi-puisi yang sudah masuk di Bali Pos di asuhan Bapak Unggulan Duparangi itu sudah merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Jadi kemudian sampai awal-awal kuliah saya menulis, kemudian setelah menikah saya hijrah ke Temanggung. Dan sempat lama berhenti menulis Bun. Kemudian setelah itu tahun 2015 saya bergabung di KSS 3G, Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung. Ya. Mungkin untuk perkenalan kita baru akan menerima informasi tentang perjalanan menulis beliau di Bali, yang mana tadi sempat saya dengar dari usia SMP Mbak Ika ini sudah ada satu karya yang diterbitkan di Quran Nasional. Ini merupakan satu prestasi. Untuk itu nanti akan lebih detail lagi dikulik oleh pemantik, di mana hari ini kita juga menghadirkan satu sosok muda, seorang cowok tampan, cool juga ya. Beliau adalah Asrul Sani. Adik saya Asrul Sani ini merupakan salah satu anak muda yang produktif, di mana Asrul Sani ini merupakan satu owner dari penerbit Raditin. Beliau juga merupakan sekaligus sebagai editornya. Luar biasa. Nah, selamat sore Mas Asrul Sani. Selamat sore. Ya. Hari ini kita mempertemukan Mas Asrul Sani ini dengan gaya bahasanya yang cool. Nanti akan mencoba mengulik banyak hal dari Mbak Ika. Kira-kira perjalanan sastranya selama di Bali, selama di sana itu bagaimana, dan mungkin akan mencoba memperbandingkan kehidupan sastra atau dunia sastra di Kabupaten Temanggung. Nah, kan secara lengkap ini. Oh ya, hari ini saya ingin bertanya dulu sebelum nanti saya serahkan kepada Mas Sani selaku pemantik. Sesungguhnya konsentrasi buku yang akan kita bahas apa ini? Karena saya melihat ada banyak buku karya beliau, bahkan mungkin sudah ada puluhan buku antologi puisi dari Mbak Ika ini yang mungkin diterbitkan secara nasional ataupun mungkin secara pribadi. Tetapi saya pegang ini adalah ada satu buku antologi pribadi dari Mbak Ika, yaitu Bulan yang Melayani Aksara. Apakah mungkin pada sore hari ini kita akan fokus membahas ini atau pada karya-karya yang lain, Mbak Ika? Ya, untuk sore ini mungkin kita akan membahas dua dari salah sekian buku antologi yang ada
kepada saya itu yaitu buku tunggal saya Bulan yang Melayari Aksara dan 13 Perempuan Menanak Sajak yang tahun 2019 diterbitkan oleh Taman Budaya Jawa Tengah. Ya. Nah, dari kesekian karya-karya Mbak Ika, baru hari ini kita akan baru membahas 2 buku dulu. Mungkin pada kesempatan-kesempatan lain kita akan mencoba untuk mengulik dan membedahnya. Nah, untuk itu kepada teman-teman atau adik-adik saya yang mungkin berada di depan saya, silahkan nanti jika ada beberapa hal yang perlu kita komunikasikan, kita diskusikan, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin digali dari Mbak Ika, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Begitu. Langsung saja kepada Mas Aslusani, dari 2 buku ini mungkin secara umum bisa kita bahas sekali atau mungkin per buku, atau mungkin monggo lah saya serahkan kepada Mas Aslu untuk memantik Mbak Ika. Saya pikir ini seorang perempuan yang perlu kita gali informasi yang banyak, sehingga mungkin apa yang beliau miliki ini bisa bermanfaat kepada Temanggung pada umumnya. Begitu Mas Sani, silakan, kami berikan waktu sepenuhnya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, salam sastra. Salam sastra. Salam budaya. Salam budaya. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu di layar budaya dengan rubriknya layar sastra. Nah, insya Allah saya akan sedikit aja mengulas tentang buku ini, Bulan yang Melayari Aksara, sebagai apresiasi saya tentunya kepada Mbak Ika Permatahati atas dedikasinya selama ini dalam dunia penulisan. Meskipun ya menurut sejarahnya, jadi sejarah penulis itu sangat penting. Beliau menulis dari tahun 94, 9 berapa? Benar. Ketahuan ya. 94 sudah mulai menulis. Dia tadi agak malu-malu. Saya sejak kecil saya menulis, tapi tidak disebutkan kecilnya itu tahun berapa. Gitu. Tapi kok begitu tahu Mas Sani ini tahun 94 ini? Ngintip dulu apa? Itu makanya ada pentingnya ada titi mangsa dalam sebuah puisi. Gitu ya. Oh, titi mangsa ya. Pentingnya. Betul. Ada tetengernya, ada tandanya, tanda waktu dan sebagainya yang mencerminkan oh ini ada progres dari setiap karyanya. Dia mulai tahun berapa, kemudian era apa yang terjadi di saat itu misalnya. Nah, 94 era Orde Baru. Akan tetapi nah kita kalau melihat dari karya-karya yang ada di dalam Bulan yang Melayari Aksara ini, kita menemukan misal teman-teman ada yang sudah membaca, ada yang pernah membaca, kita menemukan hal-hal yang mainstream di dalam sebuah karya perempuan. Hal-hal yang mainstream itu adalah semacam sesuatu yang permasalahan atau persoalan domestik yang ada di dirinya, yang mendominasi di dalam buku ini seperti itu. Sesuatu yang domestik itu sesuatu yang terjadi yang dia rasakan aja, yang dia alami aja gitu, yang tidak mencerminkan atau belum mencerminkan sebuah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di luar dirinya. Nah begitu. Sesuatu yang domestik ini kebanyakan memang dilakukan, kebanyakan memang dituangkan dalam sebuah puisi, yang sebenarnya hal-hal itu juga semestinya harus dikembangkan menjadi sesuatu yang eksternal gitu, sesuatu yang manca, sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, jadi ketika penyair masih berkutat pada hal-hal yang domestik itu, maka ada yang sering disebut dia menikmati dalam dirinya sendiri, menikmati dirinya sendiri, menikmati hal-hal yang dekat dengan dirinya atau yang dia rasakan sendiri itu.
Nah, saya melihat dari tadi sejarah tadi, awal penulisan di tahun 94 itu adalah muncul karena dia ingin mencoba menyembunyikan sebagai seorang remaja waktu itu, masih SMP ya. Yes. SMP masih remaja, dia ingin menyembunyikan luka batin yang carut marut. Nah, Yes. itulah luka batin itu. Luka batin itu sebenarnya itu hal domestik itu tadi. Kemudian menuliskan luka itu di atas kertas. Maka dia jujur bahwa puisinya itu tidak ada yang berbunga-bunga atau bersukacita. Nah, memang tidak harus berbunga-bunga atau bersukacita. Kemudian yang paling saya ingat, dia selalu menyebutkan dalam berbagai acara ini adalah puisi adalah puncak derita penyair. Yes. Puisi adalah puncak derita penyair. Saya temukan juga dalam bukunya, selain ini bulan yang melayang aksara, dalam bukunya yang tadi Perempuan Menenah Sajak tadi, terbitan TPJT tadi, dia sekilas menyiratkan, meski tak ada prasasti atau sekadar bubur merah putih untuk merayakan kelahiran anak-anak aksaraku, sudah kudaki puncak-puncak derita yang pernah dituliskan di dalam kitab-kitab suci demi merajahkan puisi dari telapak tangan sendiri. Judul puisi ini Aku Bukan Penyair. Aku Bukan Penyair juga berhubungan dengan buku yang Bulan yang Melayani Aksara ini. Isinya berhubungan juga tentang kebimbangannya, karena dulu dia pernah dengan tidak sengaja lolos atau diterima oleh Umbu Landu Parangi dan dimuat dalam sebuah surat kabar, dan seakan tak percaya bahwa karyanya itu mampu menembus redaksi gitu. Kemudian ada fase lagi, fase kebimbangan, fase ketidakpercaya diriannya. Benarkah aku seorang penulis puisi? Nah, hal itu sampai dengan tahun 2019 ini masih terngiang di pikirannya dengan dia menulis puisi Aku Bukan Penyair ini. Tapi di balik kebimbangan, ketidakpedean itu ada juga rasa ingin pamernya, rasa ingin menunjukkan dirinya. Manusiawi Ya, ya. manusia. Narsisnya ada. Tinggal kadarnya di berapa. Kadang dia ingin menunjukkan dirinya seorang penyair, tetapi dengan kata bukan. Kau bilang aku bukan penyair, memang gitu. Dengan genitnya memang bukan penyair gitu. Aku hanya jelata pemulung kata. Kok bukan penyair kok bisa nulis jelata pemulung kata, bisa mengumpamakan dengan frase yang seperti itu. Dari remahan mimpi dan rongsokan masa lalu. Rongsokan masa lalu seperti apa? Itu kan frase-frase yang dia bilang bukan penyair tapi mampu memunculkan kata-kata seperti itu. Otomatis tersirat dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dirinya penyair. Sombong sedikit boleh. Sedikit tapi dengan terselubung. Tak ada bait-bait syahdu yang mampu kurangkum untuk sekadar melelehkan hati. Jadi mana mungkin aku ini penyair? Aku hanya perempuan pengais rasa dari muntahan khayal pelamun siang bolong. Daydreamer. Pengais rasa. Pokoknya, wah, ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ketidakpedean, kebimbangan. Tapi di sisi lain dia ingin menunjukkan aku bisa ini. Kau bilang aku hanya pemimpi kecil. Tapi pemimpi kecil ini tak hendak mengecilkan mimpi para pemimpi. Nah, ini mulai semangatnya di sini. Tak hendak membualkan yang abal-abal.
demi ingin ditahbiskan, dirayakan atau sekadar diviralkan. Seperti virus influenza milenial. Padahal Seperti kau. mungkin saya boleh menyelah. Oh, boleh silakan. Gimana Mbak Ika? Saya kok setelah membaca itu lagi jadi kayak saya kayak ramal ya 2019 itu sebelum corona. Ternyata saya sedang menulis virus influenza Nah, milenial. memang itu fungsi ya. Oh ya, Fungsi penyair kadang berpikir dengan yang tidak-tidak gitu, yang belum-belum gitu. ternyata kejadian ya. Bisa aja kejadian. Karena kata adalah doa mungkin begitu. Tapi bukan tidak harus juga doa yang secara signifikan tidak kita perlakukan sebagai doa juga. Mungkin ya memang ramalan itu atau Insting mungkin ya. insting itu Iya. juga sesuatu yang ia rasakan yang akan datang. Nah, semangatnya di situ mempertahankan harga dirinya. Dia mulai semangat, dia tidak ingin hanya sekedar diviralkan, tidak ingin hanya sekedar popularitas, dia ingin juga sejalan dengan kualitasnya. Gitu. Di sini dilanjutkan dengan tadi yang pernah saya bacakan tadi, meski tak ada prasasti atau sekadar gugur merah putih. Jadi meski tidak ada pengakuan, aku sebenarnya ingin tetap menulis. Aku sebenarnya ingin tetap berkarya, berpuisi. Untuk merayakan kelahiran anak-anak aksaraku. Nah ini, anak-anak aksara itu kan buah dari huruf-huruf itu yang dirangkai menjadi kata, kemudian dirajut menjadi puisi. Ya. Tapi kenapa ya timbangan itu masih terus ada? Ada kekecewaan atau ada penyesalan ketika ya saat itu tidak langsung berjalan gitu. Maksudnya ada titik hibernasinya, ada tidur sementara atau mati surinya di situ. Berapa tahun? Sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun kemudian dia muncul lagi karyanya semenjak hamil pertama kali. Benar nggak? Iya. Hamil pertama kali tahun berapa? 2009 ya. Kerinduannya tidak bisa ditahan lagi. Karena dari tahun 2000 sampai 2009 itu banyak teman-temannya bertanya, kapan mau nulis lagi? Dia juga masih tetap membaca karya-karya puisi. Kemudian yang kita tekankan di sini sebenarnya adalah kenapa perempuan itu penting sekali untuk terus berkarya. Karena selama ini didominasi oleh sesuatu atau hal-hal yang patriarkal, budaya patriarki yang didominasi oleh laki-laki. Jadi perempuan hanya sebagai objek kajian, sebagai objek hayalan. Sebagai perempuan tuh gini loh. Nah, gini loh modelnya, atau ada yang begini, ada yang itu. Perempuan itu yang kenapa tidak ada di sejarah Indonesia? Padahal perempuan itu banyak mempengaruhi, banyak memberi efek kepada pergerakan Indonesia. Misalnya pada era kemerdekaan itu ada perempuan banyak yang berkarya, bersastra dan menjadikan karya itu sebagai senjata untuk melawan penjajah, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan nilai-nilai kemuliaan perempuan.
ada juga kaum buruh mempertahankan atau memperjuangkan kaum buruh, itu ada. Nah, sampai sekarang kita tidak pernah melihat atau membaca di buku-buku sejarah SD sampai universitas itu kita jarang sekali membaca buku-buku atau membaca nama-nama yang memiliki sejarah, memiliki karya sastra dari kalangan perempuan. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ada pernah membaca atau menemui nama itu apa enggak? Mungkin NH Dini ya, yang kalau untuk di kelas Indonesia mungkin karya-karya sastra dari NH Dini mungkin yang paling banyak dicari, karena itu seperti Mas Sani bilang, perempuan itu seringkali menjadi objek khayalan atau inspirasi untuk menulis gitu. Tetapi bahkan untuk yang menulis penulis cerpen, penulis buku, itu sebenarnya banyak yang perempuan, Mas. Tetapi yang akhirnya menjadi seorang sastrawan, seorang penulis yang emang dikenal secara luas itu jatuhnya itu laki-laki juga gitu. Itu yang menjadi sebenarnya misteri, dan buat saya pribadi sebagai seorang penulis itu harus menjadi sebuah lecutan gitu loh. Makanya kita harus selalu menulis, bukan karena basicnya perempuan itu butuh berkata-kata lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki mungkin secara riset mungkin ada yang mengatakan satu hari perlu mengeluarkan 10.000 kata, tetapi perempuan itu lebih dari 20.000 kata. Nah, kalau yang pendiam nggak bisa banyak ngomong kan, harus kita mungkin dengan cara menulis inilah hal-hal yang harusnya yang mungkin tidak tersampaikan menjadi tersampaikan. Jadi itu juga yang menjadi salah satu semangat buat saya, harus tetap menulis karena sejarah itu perlu dituliskan, tuh Mas. Ya. Nah, mengenai sejarah itu, kita untuk saat ini memang harus menyadari bahwa media itu penting. Kenapa media itu penting? Karena selama ini yang di blow up oleh media adalah sastrawan laki-laki. Tidak ada sastrawan perempuan begitu. Nah, contohnya pada masa tahun 1900 sampai 65 itu sebenarnya ada beberapa, ini bisa saya sebutkan. Ada Sugiyarti Siswadi, itu seseorang sastrawan juga ya, memperjuangkan, dia menulis tema-tema dengan melawan patriarki, melawan dominasi laki-laki, kemudian membantu kaum buruh, kemudian membela perempuan tentang otonomi tubuh perempuan, seperti apa gitu. Dia menulis tentang seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan persoalan itu. Ada cerpen, puisi, kemudian kumpulan cerpen juga banyak dia. Nah, dia ingin bahwa perempuan itu bukan sekadar menjadi bunga pajangan yang layu dimakan oleh jembangan, yang layu dalam jembangan. Perempuan itu meskipun tidak akan setara dengan laki-laki perannya, tapi harus punya pendidikan yang layak, yang bagus, harus punya kecerdasan, harus bisa menjalani kehidupan ini dengan baik untuk anak-anaknya misalnya. Nah, ada yang pada saat itu tahun 1911 ada juga Rohana Kudus namanya, seorang wartawan pertama perempuan di Indonesia. Masa 1911 itu mendirikan sekolah, dia ahli homeschooling. Nah, dia menulis di surat-surat kabar juga, mendirikan juga surat kabar. Jadi sampai dia punya sendiri itu surat kabar.
Nah, kenapa perempuan ini tidak terlalu di blow up, padahal sebenarnya sangat setara dengan angkatan-angkatan Pujangga Baru, Balai Pustaka itu, dengan ya karena memang kurang atau karena ada suatu politik di situ. Ada politik di situ. Seperti ada yang bernama ini Siti Rukyah Kertapati, S. Rukyah Kertapati. Dia antara tahun 46 sampai 52 berkarya, cerpen, sajak. Nah, di saat itu dia merupakan sosok penting dalam literasi zaman Balai Pustaka itu, dia sosok penting di situ. Tetapi kemudian tidak di blow up, kemudian dihapus dari sejarah karena dia anggota Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Begitu. Walaupun dia pernah mendapat pujian dari A.B. Yasin. Nah, terpaksa ketika dia sudah masuk antologi, karena dia anggota itu, dia dihapus dari antologi itu, karya-karya perempuan pada saat itu. Nah, kemudian dia setelah dilarang menulis karena juga pressing dari Belanda, karena dari keanggotaannya kan sebagai Lekra itu, dia akhirnya bekerja dengan membuat kue, menjahit, menyulam untuk membiayai anak-anaknya. Nah, inilah ada beberapa. Kemudian Salamati Daud. Salamati Daud ini wali kota pertama di Indonesia, dia wali kota Makassar. Dia juga memperjuangkan bangsa ini. Dia juga bernegosiasi ketika ada pemberontakan Kahar Muzakar di sana. Tapi sayangnya itu dia dihapus karena dia pimpinan Gerwani waktu itu. Nah, banyak sekali orang-orang yang perempuan-perempuan yang memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan hak-hak perempuan, kemudian mengatasi pemberontakan, menolak kolonialisme pada waktu itu, tapi ada karena hal politik, alasan politik, kemudian dihapus dari sejarah. Kemudian ada lagi Dahlia ini, dia kenapa ketika pra kemerdekaan juga dihapus, diberangus karya-karyanya karena dia keturunan Melayu Tionghoa. Nah, ada politik, ada juga rasial di sana. Nah, kemudian untuk yang hari ini kita barangkali sudah pada era kebebasan, era kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat. Nah, hal-hal yang perlu perempuan lakukan adalah bagaimana berkarya ketika dia harus bisa keluar dari urusan domestik, dari hal-hal yang di dalam dirinya. Dia harus keluar. Dia harus bisa, ketika perempuan ini, misalnya saya ini di sini, perempuan di sini, dia harus bisa memberikan reaksi kepada saya misalnya yang melakukan sesuatu, atau memberikan reaksi kepada buku di depannya. Buku itu dari perspektifnya itu seperti apa, dari sisi kanan, sisi kiri, kemudian dari belakang, dari depan seperti apa. Karena ya seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa perempuan masih sebagai objek. Hari ini mungkin setelah kita mendengar ulasan dari Mas Sani tadi, bahwasanya kita fokus kepada Mbak Ika yang mungkin hari ini menyuguhkan perempuan menanak saja dan bulan yang melayari aksara. Tadi dikatakan bahwasanya Mbak Ika ini dimulai dari tahun 1994 itu ada rasa yang apa tadi kata Mas Sani itu dengan bahasanya bahwa Mbak Ika ini menyembunyikan sesuatu yang kepedihan itu menjadi satu jeritan itu menjadi sebuah karya dalam arti melahirkan anak-anak aksara tadi. Nah, kita dengar sendiri nih dari Mbak Ika yang menulis, betulkah dari sudut pandang Mas Sani tadi bahwa karya-karya tadi berawal dari jeritan-jeritan atau satu kepedihan atau satu kegundahan sehingga menghasilkan
karya sastra tadi. Bagaimana nih Pak Ika?